Bagaimana jika saya bilang, salah satu karakter paling menarik di anime Tenmaku no Jadugar ternyata terinspirasi dari tokoh yang benar-benar pernah hidup. Di anime, Fatima digambarkan sebagai perempuan Persia yang cerdas, lembut, dan ahli dalam ilmu pengetahuan. Namun di dunia nyata, kisah hidupnya jauh lebih dramatis. Ia bukan seorang putri, bukan pula bangsawan. Fatima adalah seorang tawanan perang yang kemudian berhasil menjadi orang kepercayaan perempuan paling berkuasa di Kekaisaran Mongol. Bahkan karena besarnya pengaruh politik yang ia miliki, beberapa sejarawan modern menjulukinya sebagai Rasputin versi perempuan. Tapi bagaimana seorang budak bisa memiliki pengaruh sebesar itu? Inilah kisah nyata Fatima. Fatima berasal dari kota Tus, wilayah Khurasan, yang kini berada di Iran. Saat itu adalah awal abad ke-13. Dunia Islam sedang diguncang oleh invasi Mongol yang dipimpin Genghis Khan. Kota demi kota jatuh, ribuan orang terbunuh, banyak pula yang ditawan. Di tengah kekacauan itulah Fatima diduga menjadi salah satu tawanan perang. Ia kemudian dibawa menuju Karakorum, ibu kota Kekaisaran Mongol. Tidak banyak catatan yang menjelaskan kehidupannya pada masa awal. Namun berbagai kronik Persia menggambarkan Fatima sebagai perempuan yang sangat cerdas. Ia pandai berbicara, cepat memahami situasi, dan mampu membuat orang lain mempercayainya. Kemampuan itulah yang perlahan mengubah nasibnya. Di lingkungan istana, Fatima bertemu Toregene Khatun. Ia adalah istri ke-6 Ogedei Khan, putra sekaligus penerus Genghis Khan. Awalnya, Fatima hanyalah bagian dari lingkungan istana, namun hubungan keduanya berkembang sangat dekat. Fatima bukan sekadar pelayan, ia menjadi orang yang dipercaya, tempat berbagi rahasia, dan perlahan mulai memahami bagaimana roda politik Kekaisaran Mongol bekerja. Semuanya berubah drastis ketika Ogedei Khan meninggal dunia pada tahun 1241. Setelah wafatnya Ogedei, Toregene Khatun mengambil alih pemerintahan sebagai wali kekaisaran. Secara resmi, dialah yang memimpin salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Namun, menurut sejumlah catatan sejarah, ada satu orang yang hampir selalu berada di sisinya, yaitu Fatima. Sejarawan Persia At-Malik Juvaini menulis bahwa Fatima memiliki akses langsung kepada Toregene. Ia mengetahui berbagai rahasia politik, bahkan beberapa keputusan penting seperti pergantian pejabat, pengangkatan gubernur, hingga perubahan administrasi pemerintahan disebut berlangsung di bawah pengaruhnya, yang membuat semuanya semakin menarik. Fatima tidak pernah memiliki jabatan resmi. Ia bukan menteri, bukan penasihat kerajaan, namun pengaruhnya mampu mengubah arah kebijakan Kekaisaran Mongol. Disinilah muncul julukan yang sering membuat banyak orang penasaran, Rasputin versi perempuan. Perlu diketahui, julukan ini bukan berasal dari abad ke-13. Fatima sendiri hidup sekitar 6 abad sebelum Grigori Rasputin. Perbandingan ini muncul dari beberapa penulis modern, salah satunya John Mann. Rasputin dikenal sebagai tokoh yang mampu mempengaruhi keluarga Kekaisaran Rusia tanpa memegang jabatan resmi. Fatima dinilai memiliki posisi yang serupa. Ia tidak duduk di pemerintahan, namun kedekatannya dengan Toregene membuat suaranya memiliki pengaruh besar terhadap keputusan-keputusan politik. Meski demikian, julukan ini hanyalah analogi modern, bukan gelar sejarah yang digunakan oleh masyarakat pada zamannya. Tidak ada kekuasaan yang bertahan selamanya. Setelah masa pemerintahan Toregene berakhir dan Gyuk Khan naik sebagai Khan Agung, situasi politik berubah total. Orang-orang yang sebelumnya berada di lingkaran kekuasaan mulai kehilangan perlindungan. Fatima menjadi salah satu korbannya. Menurut sejumlah kronik Persia, ia dituduh melakukan praktik sihir dan berbagai tindakan yang dianggap berbahaya bagi istana. Ia kemudian dihukum mati. Sejarawan modern berpendapat bahwa tuduhan tersebut kemungkinan besar merupakan bagian dari perebutan kekuasaan politik, sehingga sulit dipastikan kebenarannya. Yang jelas, karir politik Fatima berakhir bersamaan dengan runtuhnya pengaruh Toregene Khatun. Inilah yang membuat Fatima menjadi salah satu tokoh perempuan paling menarik dalam sejarah Kekaisaran Mongol. Dari seorang tawanan perang menjadi orang kepercayaan perempuan paling berkuasa di Kekaisaran, mempengaruhi berbagai keputusan penting, lalu akhirnya jatuh bersama perubahan politik di istana. Tidak heran jika kisah hidupnya menginspirasi lahirnya karakter Fatima dalam anime Tenmaku no Jadugar.
Meski versi anime menghadirkan banyak unsur fiksi, tokoh sejarah di baliknya ternyata memiliki perjalanan hidup yang bahkan lebih dramatis daripada cerita animenya. Kalau menurut kalian, apakah Fatima memang pantas dijuluki sebagai Rasputin versi perempuan, atau justru julukan itu terlalu menyederhanakan sosoknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video sejarah seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, cuy.